gitu ya. Ya, teman-teman, perkenalkan, nama saya Dian. Halo Mbak Saya Dian. dari Jogja. Ada yang dari Jogja? Wow, jauh. Latar belakang saya ibu rumah tangga dan saat ini usia saya masuk di 52 tahun, alhamdulillah. Jadi sebelum seperti sekarang, saya dulu juga mantan orang yang tidak sehat ya teman-teman. Tapi mindsetnya sehat gitu. Jadi kalau dulu itu kan saya gitu ya, dan kebanyakan orang kalau tidak dirawat di rumah sakit itu namanya sehat gitu. Ya, jadi kalau kalau sudah dirawat di rumah sakit itu baru dibilangnya sakit gitu ya. Padahal sebetulnya banyak tanda-tanda yang memberikan sinyal kepada kita itu apa namanya, sesungguhnya kualitas kita sudah mulai tidak baik gitu. Jadi dari mulai gampang pusing, gampang capek, kemudian nafasnya ngos-ngosan gitu ya, sering kerokan, gampang masuk angin dan segala macam, itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kualitas kesehatan kita sudah menurun, teman-teman. Jadi bicara tentang oh ya, tadi foto saya mana ya Mas Adi? Ya, ini teman-teman penampakan saya. Ya, kalau angka dulu sih angkanya kelihatannya lebih muda ya, tapi kita lihat bahwa penampilannya terlihat jauh lebih muda saat ini. Jadi saya dulu juga mengalami kelebihan berat badan, tapi tidak merasa ya teman-teman. Dengan tinggi saya hanya 154, jadi saya mengalami kelebihan berat badan sampai di 66 kilo gitu. Tapi saya merasa baik-baik saja, tapi setiap ada acara bingung cari baju. Karena mau pengen tampil cantik, tapi kok pakai ini nggak cocok, pakai ini nggak cocok gitu ya. Nah, tanpa saya sadari, sebetulnya kualitas yang tadi saya bilang bahwa Allah sebenarnya sudah memberikan peringatan dengan sinyal-sinyal yang diberikan kepada tubuh kita. Jadi saya sering sekali capek, sering sekali pusing, saya sering vertigo ya teman-teman. Maaf, maaf, maaf. Silakan Mbak Dian, Iya, silakan. nggak apa-apa Mas Ari. Jadi saya dulu sering sekali vertigo. Jadi tidak, ternyata setelah sekarang paham gitu ya, nggak heran teman-teman, karena lemaknya hampir 40%. Lemak buruk itu ya. Jadi mengalami penyumbatan di sana sini di seluruh pembuluh darah sehingga uh, oksigen tidak berjalan dengan lancar, nutrisi dari makanan kita tidak bisa berjalan dengan lancar sehingga terjadi gangguan di metabolisme tubuh kita sehingga itu seperti mobil metik teman-teman. Jadi satu kena, semua kena gitu ya. Jadi sambung menyambung. Jadi itu lebih rumit nanti kalau diteruskan. Nah ya teman-teman, alhamdulillah setelah saya didampingi seorang coach, bertemu dengan sahabat lama saya gitu ya, saya dibimbing, saya mengubah pola hidup saya, mengubah pola makan, pola minum, olahraga, kemudian tidur teratur, tidak begadang, kemudian pola pikir, mindset yang positif. Akhirnya alhamdulillah di perjalanan saya 6 tahun ini teman-teman saya konsumsi nutrisi Herbalife. Alhamdulillah saya di usia saya semakin fit dan bugar dan saya senang sekali. Terima kasih ya Allah, terima kasih Herbalife, terima kasih mentor-mentor kami. Oh ya, sebelumnya saya mau mohon izin nih sama leader-leader. Ada Mae dan Pak E ya. Ya, teman-teman, bicara dengan healthy aging itu sebenarnya istilah sederhananya bagaimana kita menua dengan sehat gitu. Ya, menua dengan sehat. Saya senang sekali menganalogikan tubuh kita itu seperti mobil, teman-teman.
Jadi saya misalnya sama Mas Hari sama-sama beli mobil Avanza. Baru semuanya. Ya, tapi setelah 5 tahun kemudian, setelah 10 tahun kemudian, setelah 20 tahun kemudian, apakah sama kondisinya mobil saya dengan mobilnya Mas Hari? Ya, itu tergantung dari kita bagaimana merawatnya, gitu. Itulah sebenarnya proses perjalanan kita menua dengan sehat. Sebenarnya memang secara alami semua fungsi tubuh kita memang akan menurun dengan bertambahnya usia. Hanya saja yang perlu kita perjuangkan menurunnya tidak menuki, teman-teman. Jadi tetap menurun tapi landai gitu. Makanya saya di usia sekarang 54, usia sel saya 45 gitu. Nah itu kan tetap sebenarnya terjadi penurunan kan. Saya nggak mungkin kan usianya 17 tahun terus gitu, nggak mungkin gitu ya. Tetap menurun, tapi menurunnya itu secara pelan-pelan jadi landai sehingga harapan saya dan pasti harapan semua orang bahwa kita bisa menua itu dengan sehat sehingga kita satu bisa beribadah dengan sempurna, itu yang terutama. Jadi kita bisa menikmati sholat dengan baik, sholat dengan khusyuk tanpa gangguan persendian, ya, tanpa gangguan jalan berdiri dan segala macamnya. Gitu ya teman-teman. Ya, next Mas Eri. Ya, teman-teman, ini keluarga kecil saya. Saya punya anak 2, sudah dewasa semua, dua-duanya perempuan. Ya, ini nyambung dengan ilmu Herbalife. Satu di gizi, di bidang gizi, yang satu di bidang teknologi pangan. Jadi kami senang sekali sekarang karena sudah sama-sama dewasa, saling bertukar pikiran, bagaimana kita bisa saling mendukung keilmuan satu sama yang lain gitu. Saya senang sekali di Herbalife karena banyak ilmunya teman-teman. Saya dengan latar belakang yang tidak tahu apa-apa tentang nutrisi, tidak tahu apa-apa tentang makanan sehat, hidup sehat seperti apa, saya tidak tahu. Tapi alhamdulillah di Herbalife banyak sekali dan kesempatannya sangat luas untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Dan ini cita-cita saya pingin sekali umroh sekeluarga ya teman-teman, doakan ya. Amin, amin ya Allah, amin. Ya, ini salah satu sekolah-sekolah yang saya ikuti ya teman-teman. Jadi karena kekepoan saya gitu. Saya itu loh minum Herbalife kok saya bisa langsing, saya bisa fit, saya bisa bugar. Itu sebenarnya ada apanya sih Herbalife itu gitu ya. Di dalam nutrisi Herbalife itu sebenarnya ada apanya. Kok di dalam tubuh saya kok rasanya tuh makin hari makin enak. Nah, disitulah teman-teman, jadi saya senang belajar. Jadi saya bertemu dengan seorang dokter, dosen, dan peneliti, yaitu Dr. Tifauzia Tiasuma, dan saya mengikuti sekolah-sekolah beliau. Jadi ada sekolah dulu kalau zaman saya, ini kan waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah ya. Jadi namanya masih NCO. Setelah itu namanya MCP, MPC. Itulah pokoknya berganti nama. Jadi sila teman-teman, saya banyak mengetahui dan banyak belajar tentang bagaimana cara kerja nutrisi di dalam tubuh kita. Itu teman-teman. Jadi sebenarnya tubuh kita itu baik-baik saja gitu ya, karena sangat sempurna. Jadi tadi seperti mobil itu pasti baru pada saat kita lahir kan baru semua itu ya, sempurna, dan itu sudah disiapkan sama Tuhan, sama Allah, sudah disiapkan untuk dipakai sampai nanti dipanggil gitu. Nah jadi saya pribadi saya ingin sekali saya sehat karena begini teman-teman, tubuh kita itu kan disiapkan sama Allah tuh dipinjemin ya. Karena nanti akan kita kembalikan pada saat kita dipanggil pulang,
itu kan akan kita kembalikan gitu. Malu dong kalau misalnya kita aja dipinjam mobil tetangga, kita rawat, kita kasih bensin, kita cuci bersih gitu ya. Apalagi tubuh kita nanti pada saat kita dipanggil gitu. Nah, sebisa mungkin kita berusaha sekuat tenaga kita pelihara sebaik-baiknya gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan pola hidup yang sehat, dengan pikiran yang sehat, yang positif, dengan komunitas yang baik. Karena komunitas ternyata sangat berpengaruh terhadap pikiran kita, teman-teman. Jadi kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang negatif, ya kita pikirannya sering otomatis itu keluarnya negatif gitu. Jadi kita kenapa harus masuk ke sistem, harus kenapa bertemu dengan komunitas, itu karena untuk saling memberikan energi yang positif. Gitu ya, teman-teman. Oke, next Mas Hari. Ya, ini salah satu juga cita-cita saya gitu. Saya sangat percaya kehebatan nutrisi Herbalife. Allah memberikan sebuah sebuah kehebatan melalui nutrisi Herbalife gitu ya. Dan saya sangat bangga sekali. Saya tuh melihat ini, saya menjadi impian saya pingin sekali nyampe di sana. Ini ngelihat fotonya Mbak Nanda, ya Pak Mae, aduh pokoknya senang sekali bisa sampai di sana melihat pabriknya Herbalife, melihat perkebunan Herbalife gitu ya. Next Mas Ari. Ya teman-teman, ini sekilas informasi Herbalife Nutrition. Didirikan oleh Mark Hughes itu pada tahun 1980. Jadi teman-teman sudah sangat tua usianya Herbalife secara industri gitu ya. Sudah 40 tahun. Jadi kalau zaman hari gini gitu ada yang nanyain, minum Herbalife bikin rusak ginjal ya. Minum Herbalife bikin sakit liver ya. Nah, kalau Herbalife itu sebegitu mengerikan, Herbalife udah tutup dari kapan tahu gitu ya. Jadi nggak mungkin banget gitu teman-teman. Jadi nggak usah galau gitu kalau di luaran sana itu kalau kita sedang mengajak bicara dengan orang gitu ya, tanggapannya seperti itu. Nggak usah bingung gitu. Karena yang penting diri kita dulu, percaya 100% apa enggak gitu ya. Nah, kemudian berkantor pusat di Los Angeles, Amerika Serikat, dan Herbalife perusahaan yang sangat besar karena memiliki laboratorium sendiri gitu ya, selular dan molekuler nutrition laboratorium, dan sudah ada di 90 negara lebih gitu. Ya, teman-teman. Jadi tidak mudah suatu produk itu masuk di sebuah negara. Jadi butuh screening yang sangat ketat gitu. Jadi kalau Herbalife ini sudah berada di 90 negara lebih, otomatis sudah secara kualitas itu sudah sangat dapat dipertanggungjawabkan. Next Mas Ari. Ya, inilah pakar di bidang nutrisi, kesehatan dan olahraga Herbalife. Ini orang-orang independen ya teman-teman. Ini orang ahli semua di masing-masing bidangnya dan di-hire oleh Herbalife. Jadi sangat independen. Jadi bukan gara-gara terus belain Herbalife, belain ini, enggak. Jadi semua by science, berdasarkan penelitian. Dan mereka, beliau-beliau ini mempertanggungjawabkan tuh gelarnya masing-masing. Jadi enggak sembarangan untuk bisa membuat statement atau membuat statement ya, membuat pernyataan berkenaan dengan produk nutrisi Herbalife. Gitu. Ini ada David Heber yang sangat ini ya untuk shaping diet. Nah, itu saya senang sekali karena banyak diet di luar sana itu kalau untuk hanya turun berat badan yang lebih cetar itu banyak sekali. Gitu. Tapi yang saya rasakan bahwa diet menggunakan nutrisi Herbalife ini lebih keren gitu karena shapingnya itu ternyata jadi kayak dijadiin manusia baru gitu, dibentuk sangat bagus pelan-pelan gitu ya. Oke, next Mas Ari.
Nah, inilah teman-teman, saya sangat yakin, saya senang karena itu tadi saya sudah menitipkan mata kepada Mae dan Pak E yang sudah melihat ini di sana gitu. Dari mulai biji mau ditanam saja itu sudah dikontrol. Jadi pH tanahnya, kemudian suhu tanahnya, kualitas segala macamnya, mikronutrien, makronutrien yang ada di dalam tanah itu dicek dulu. Harus dipastikan sesuai standar. Kemudian biji-bijinya, biji itu juga di screening gitu. Jadi sesuai standar dulu. Nah, ini ditanam dari mulai menanam sampai di tangan kita, shake-nya itu semuanya di dalam kontrol gitu. Jadi tidak usah khawatir, makanya dan kita sebagai member Herbalife kita harus selalu update teman-teman, selalu update karena Herbalife itu selama 40 tahun sebenarnya sudah banyak mengalami perubahan. Jadi tidak begitu-begitu saja gitu ya. Jadi produk-produknya itu berkembang. Berkembang, selalu diharmonisasikan, selalu kayaknya untuk di saat ini cocoknya ini. Jadi diharmonisasikan. Jadi kita wajib update gitu. Oke, next Mas Hari. Ya, ini produk-produknya sudah melalui proses pengujian ilmiah yang terbaik. Jadi Herbalife itu mengeluarkan dana yang sangat besar teman-teman untuk melakukan ini. Jadi Herbalife itu adalah kan makanan ya. Makanan sebenarnya ada standarnya, tidak standar pengujiannya itu tidak setinggi obat-obatan seharusnya gitu. Tapi Herbalife melakukan standar itu sama dengan obat. Standar quality controlnya gitu. Jadi sangat sangat terpercaya gitu teman-teman. Oke, next Mas Ari. Ya, ini teman-teman, jadi semua produk Herbalife semua produk Herbalife itu halal, ya. Dan sudah kalau teman-teman lihat di semua produk nutrisi Herbalife sudah ada ya label halalnya, hanya yang masih OTW itu Herbalife Line. Herbalife Line itu masih OTW. Tapi sudah dipastikan bahwa dia halal. Jadi salut dari itunya, salut dari kapsulnya itu terbuat dari, kalau saya waktu itu belajar dengan Dr. Tifa, itu terbuat dari fiberdeling. Jadi kenapa tidak bisa murah? Tidak bisa murah ya. Oke Mas Hari, next. Sebentar Mbak, mohon maaf, sebentar Mbak Dian, teman-teman mohon maaf. Ya, apa? Saya minum dulu. Silakan Mbak Dian. Ternyata nih lambang halal sama itu Ivanka sama MUI-nya Iya, nggak apa-apa. nggak muncul. Jadi, Mohon maaf ya teman-teman. Sebenarnya ada di sini. ya, ini Silakan. di tengah ini Ivanka ya. Ya. Jadi Ivanka itu MUI-nya internasional gitu ya. Kemudian Badan POM. Nah, ini teman-teman. Yeay! Saya suka sekali karena setiap tahun Herbalife mendapatkan ini teman-teman. Ini bukan bukan tiba-tiba gitu Herbalife. Ini dari Euro Monitor Internasional. Jadi Herbalife mendapatkan predikat nutrisi nomor 1 di dunia. Ya, alhamdulillah kita berada di dalam perusahaan yang yang terpercaya ya teman-teman. Oke, next Mas Hari. Nah, oke kita masuk ke healthy aging. Tadi ya kita sudah bahas sedikit healthy aging, kita bagaimana menua sehat. Jadi menua sehat itu kita tetap menjaga fungsi tubuh kita fungsional. Jadi semua organ bisa bekerja dengan baik gitu ya. Sel-sel tubuh kita masih bisa bekerja dengan baik dengan bertambahnya usia dan kondisi lingkungan yang selalu berubah, dan saya rasa tuh perubahan lingkungan tidak lebih baik dari dulu. Jadi makanya kenapa sangat dibutuhkan nutrisi ini, karena
di zaman now gitu, di zaman sekarang memang lingkungannya sudah tidak sebagus zaman nenek moyang kita dulu gitu. Ya. Jadi kita jaga kemampuan fungsional tubuh kita ini. Jadi masih bisa berjalan dengan baik, masih bisa bernafas dengan baik, masih bisa mengunyah, masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Nah, semua organ itu kita jaga. Walaupun nanti fungsinya akan menurun, tapi tadi saya bilang kita jaga jangan sampai menurunnya menukik. Gitu. Oke, next Mas Hari. Nah, ini teman-teman ternyata dari penelitian ilmiah bahwa hal yang menentukan kita kualitas kesehatan kita sampai tua itu adalah genetiknya itu hanya menyumbang 30%. Sehingga lebih banyak ditentukan oleh gaya hidup kita, 70%. Jadi seperti saya, teman-teman, saya berasal dari keluarga yang genetiknya kanker dan diabetes. Ya, jadi nenek, ibu, ya, itu nenek diabetes, darah tinggi, gitu ya. Kemudian ibu kanker, tante kanker, om kanker, hampir semua keluarga saya kanker. Itu teman-teman. Jadi, saya juga karena saya mempunyai 30% ini gitu. Jadi saya harus berjuang bagaimana 70% gaya hidup saya harus saya perjuangkan. Gitu. Jadi karena itu tadi tantangannya di zaman now sangat luar biasa. Jadi makanan-makanan yang sehat pun yang terlihat sehat ternyata tidak sesehat yang seperti kita harapkan. Seperti sayur-sayuran yang menarik, yang kelihatan sehat segala macam, banyak juga yang terkontaminasi oleh pestisida, sehingga juga kualitasnya menurun, kualitas tanahnya menurun, kualitas airnya menurun, kualitas udaranya menurun. Sehingga itulah perjuangan kita yang harus kita perjuangkan lebih gitu, lebih semangat lagi. Oke, next Mas Hari. Ya, inilah namanya pola hidup. Jadi kita kalau mau menua dengan sehat, tidak cukup sekedar turun berat badan, teman-teman. Jadi berat badan ideal itu adalah salah satu parameter. Gitu. Baru salah satu parameter. Minimal berat sehat ya. Walaupun belum kita bisa mencapai berat ideal, ya teman-teman tahu ya bedanya berat ideal dan berat sehat. Kalau berat sehat itu yang paling gampang tinggi dikurang 100 itu berat sehat, teman-teman. Nah, berat sehat itu sebenarnya juga memberikan informasi kepada kita bahwa kemampuan tulang kita segitu, menyangga tubuh gitu. Menyangga tubuh kita itu di berat sehat. Nah, kalau berat ideal itu nanti berhubungan dengan kemampuan metabolisme kita gitu. Nah, gaya hidup yang harus kita perbaiki dari pola makan kita. Pola makan kita usahakan dengan pola makan yang sehat. Kita sudah sangat luar biasa, kita disupport oleh Nutrisi Herbalife, itu adalah makanan sehat ya. Sekali lagi bukan obat gitu. Makanan sehat yang bisa kita gunakan di zaman sekarang yang orang-orangnya super sibuk, nggak bisa masak, selalu 3 kali sehari masak. Kan sebenarnya kalau mau sehat itu masaknya nggak harus langsung dimasak cepat, langsung dimakan gitu ya. Nah, kemudian pola makan sehat, kemudian rutin berolahraga dan latihan otak ya, brain exercise. Ya, next Mas Hari. Ini adalah manfaat dari pola makan sehat kita, mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler itu penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah dan jantung ya, teman-teman. Ya, jantung adalah satu-satunya organ kita yang tidak pernah istirahat sedetik pun. Jadi bagaimana kalau saya tuh suka terharu, suka terharu kalau mikirin jantung. Jadi kebayang nggak sih teman-teman, jantung itu kecil hanya sekepal tangan kiri kita gitu ya. Kemudian dia kerjanya 24 jam dan selama usia kita, nggak pernah berhenti. Nah, bagaimana kita mensyukuri itu gitu. Jadi sebenarnya
kita mau melakukan hidup sehat itu tidak hanya untuk sekedar turun berat badan, teman-teman. Sayang banget gitu. Jadi kita sekarang ayo sama-sama gitu, kita merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat itu untuk mensyukuri, teman-teman. Untuk bersyukur gitu. Bagaimana kita berterima kasih sama Allah sudah diberikan jantung ya. Seperti itu yang kerjanya luar biasa. Ya, kemudian pola makan sehat juga akan mendukung tubuh kita tetap bugar dan wajah kita tetap fresh, tetap segar. Karena kita mendapatkan nutrisi-nutrisi yang bermanfaat dari makanan sehat. Next, Mas. Nah, untuk kita bisa hidup sehat dengan happy, ya, hidup menua dengan happy, dengan bahagia. Jadi, ya, kita harus memiliki hidup yang berkualitas. Dari mulai kesehatan pencernaan kita, ini yang utama pertama kali yang harus kita benahi, itulah peran penting nutrisi Herbalife adalah pertama kali adalah di kesehatan pencernaan. Karena apabila pencernaan kita sehat, maka apa yang kita makan, apa yang kita minum, dia akan bisa diserap dengan baik dan bisa diedarkan ke seluruh tubuh gitu, diantarkan ke semua sel-sel tubuh yang membutuhkan. Jadi serat harus cukup. Di sini kita tidak usah bingung-bingung ya. Untuk memenuhi kita bisa tersedia mixed fiber, ya, probiotik mendukung kesehatan pencernaan. Kita di sini ada alu, gitu ya. Kemudian kesehatan jantung. Kesehatan jantung ini sangat dibutuhkan minyak ikan, ya, fish oil, krill oil, kemudian L-arginin dan citrulline. Ini ada di Herbalife Line dan Nightworks, teman-teman. Gitu. Jadi semua nutrisi Herbalife adalah kalau misalnya Herbalife Line itu kan omega 3. Jadi berbeda sekali dengan omega 3 yang di luar ya, teman-teman. Jadi ini bahan bakunya itu diambil dari liar, ikan liar. Jadi bukan ikan yang dibudidayakan. Jadi tidak heran kalau kadang-kadang produknya nggak ada. Jadi walaupun sudah dipersiapkan sedemikian rupa, tapi kalau memang itu ketersediaan di alam sedang tidak bagus ya, walaupun ada, tapi kalau tidak memenuhi standarnya Herbalife ya tidak akan dipakai gitu. Itulah teman-teman. Jadi dipastikan kualitasnya bagus. Kemudian kesehatan tulang itu didukung oleh kalsium dan vitamin D. Nah ini kenapa kita juga harus berjemur, teman-teman harus kena matahari gitu. Karena ini temenan nih sama si kalsium dan vitamin D ini temenan. Jadi kalau kita nggak mager gitu di rumah aja gitu, nggak mau bergerak gitu, kalau kena matahari takut hitam, takut gosong gitu ya. Nah ini kalsium yang ada yang kita makan juga tidak berfungsi dengan baik. Jodohnya ini kalsium dengan vitamin itu jodohnya. Kemudian ini selanjutnya kita juga menjaga kesehatan kolagen dan elastin fiber untuk mendukung kesehatan fungsi sendi. Nah ini teman-teman, nah tadi kalau pertama kali menuju sehat itu berat badannya harus ideal dulu. Minimal di berat sehat. Nah ini untuk menjaga apa? Tulang-tulang kita tidak kelebihan beban. Gitu. Kalau kelebihan beban dalam jangka waktu yang lama udah pasti deh persendiannya kena. Gitu. Mau masih muda, mau masih tua, kalau kelebihan berat badan 10 kilo aja tiap hari, itu 24 jam, tuh tulangnya menyangga kelebihan segitu, kan kasihan ya, pasti akan lama-lama dia berontak. Ya, next Mas Hari. Nah, protein ini sangat penting teman-teman karena adalah sering kita sudah selalu diingatkan di training-training Herbalife itu adalah protein sangat penting menjadi blok pembangun. Ya, jadi semua itu butuh protein. Rambut kita butuh protein, kemudian kulit kita butuh protein. Karena protein tinggi itu akan memperbaiki jaringan tubuh. Kemudian juga sebagai energi, sumber energi.
Jadi kita nggak gampang lapar kalau proteinnya cukup. Di sini sangat lengkap, ada formula 1 shake, kemudian ditambah dengan PPP, itu udah sangat mantul. Proteinnya sudah sangat mantul. Ya, oke, next Mas. Menjaga kesehatan pencernaan tadi ini Max Weber, ini memenuhi kita untuk sehari itu kan butuh 25 gram. Ya, jadi kalau pagi misalnya kita sudah minum Max Weber satu scoop ya, itu sudah mendapatkan 5 gram serat. Kemudian kalau saya misalnya buat ngemil gitu ya, boleh teman-teman. Jadi ini 25 gram, ini dapat dari makanan kita dan dari nutrisi Herbalife. Ini mendukung kesehatan pencernaan. Apalagi yang masih kelebihan berat badannya banyak ya teman-teman. Ini wajib nih, wajib. Jadi dia akan mengikat, serat itu akan mengikat yang nanti akan dikeluarkan melalui proses ekskresi, pembuangan. Jadi melancarkan buang air besar, kemudian juga menjaga tingkat kolesterol kita tetap berada dalam batas normal. Oke, next Mas Hari. Kecepatan ya, enggak ya? Nah, ini Nightworks, ini luar biasa. Penemunya adalah Profesor Luc Inaro, itu mendapatkan hadiah Nobel, teman-teman. Ini yang menemukan beliau bertahun-tahun melakukan penelitian tentang nitric oxide. Jadi nitric oxide ini dulu sebelum diberi nama NO itu apa ya namanya dulu the miracle apa gitu. Jadi akhirnya ditemukan bahwa itu ternyata nitric oxide gitu. Ini menjaga pembuluh darah kita agar tetap lentur. Jadi kita nih teman-teman dengan bertambahnya usia kan pembuluh darah kita itu panjang sekali ya, 120 km ya kalau disambung-sambung. Nah, itu dari mulai yang besar sampai yang halus sekali, itu kan kalau misalnya makanan-makanan kita itu tidak sehat, itu akan ngeplak gitu di pembuluh darah kita dan akan merusak kualitas karena tidak teregenerasi sel-selnya dengan baik. Nah, itu dengan bertambahnya usia kaku. Jadi getas ya kalau orang Jawa bilang tuh getas. Jadi gampang cracking, gampang retak gitu. Nah, Nightworks ini mengandung L-arginin dan L-citrulline itu ini untuk menjaga kelenturan pembuluh darah kita. Kemudian kandungan vitamin C, kemudian vitamin E. Jadi teman-teman kalau minum Nightworks tambah ganteng, tambah cantik. Karena oksigennya sangat tersalurkan dengan rata, dengan sempurna ke seluruh tubuh kita. Oke, next Mas Heri. Nah, kita juga membutuhkan lemak baik. Lemak. Jadi lemak itu tubuh kita membutuhkan lemak untuk melindungi organ-organ tubuh kita juga ya teman-teman. Kemudian untuk membantu kan ada vitamin yang larut dalam lemak. Jadi lemak itu sangat dibutuhkan, tapi lemaknya lemak yang baik. Jadi sumber omega 3, kemudian EPA, kemudian DHA, ini akan menjaga kadar kolesterol dan trigliserid dalam batas normal. Ini ada, kandungan ini ada di dalam Herbalife Line. Yeay, aku suka ini Herbalife Line ya, menjaga kesehatan otak, sistem jantung, dan kulit kita juga makin bagus karena kandungan vitamin E-nya. Ini juga mengandung antioksidan tinggi. Jadi antioksidan itu adalah zat yang jagain kita, teman-teman. Jagain kita dari biar sel-selnya tidak rusak. Karena kan kita terpapar ya, di luar itu terpapar tadi, polusi udara, polusi air, polusi segala macam. Nah, itu radikal bebasnya besar. Next, Mas Hari. Antioksidan yang mendukung kesehatan
healthy aging itu mengandung antioksidan dari teh hijau. Ini teh pome ya. Teh pome itu mengandung antioksidan tinggi dari teh hijau untuk mendukung healthy aging kita. Kemudian mendukung hidrasi yang sehat dan yang luar biasanya dia zero kalori, teman-teman. Wow, jadi anti galau ini. Anti galau, aduh enak banget. Ini kalau saya seneng banget ini ketemu sama aloe mandarin. Terus kemudian dikasih es batu. Mantul. Ya, next Mas Hari. Ya, teman-teman, metabolisme tubuh tadi seperti mobil, mesinnya ya. Mesin itu, nah kalau kita tubuh kita itu sebenarnya sama Allah tadi, mesinnya itu sudah dilengkapi dengan pabrik obat juga, teman-teman. Jadi kita punya pabrik obat, namanya sistem hormon, sistem imun, sistem enzim. Nah, itu yang akan bekerja sama untuk di dalam proses metabolisme kita. Jadi Na ini adalah nutrisi untuk mendukung produksi energi tubuh. Jadi kalau saya tuh kalau minum ini rasanya itu apa ya, nggak bisa diem, pokoknya fokus gitu, bisa fokus, bisa fresh gitu, sampai malam itu masih terjaga gitu ya. Dan ini juga mendukung penyerapan mikronutrisi. Jadi nutrisi-nutrisi mikro. Kalau nutrisi makro apa? Karbohidrat, protein, lemak itu makro ya teman-teman. Jadi kalau mikronutrisi itu ya vitamin, mineral. Ya. Next Mas Hari. Ini kalau Na anjuran konsumsinya 2 kali sehari. Saya suka pagi sama malam. Ya, next. Ya, itu tadi kan dari pola makannya ya, teman-teman. Kita dapat nutrisi Herbalife itu memenuhi kebutuhan makanan sehat kita. Kemudian 20%-nya adalah olahraga. Jadi kita rutin berolahraga. Jadi masih harus kita luruskan mindset kita bahwa olahraga bukan untuk kurus gitu. Tapi kenapa pada saat kita menjalankan program sehat bersama nutrisi Herbalife kita di meal plan-nya disuruh olahraga 30 menit gitu health plan-nya ya. Ya karena olahraga ini mendukung sirkulasi tubuh, mencegah sakit, meningkatkan kekuatan otot, jadi ototnya naik, menjaga fleksibilitas tubuh dan mengurangi resiko jatuh karena tulang dan ototnya nanti terjaga, terlatih sehingga kita kuat dan fit dan bugar gitu ya. Karena dengan berolahraga itu juga mengeluarkan sampah-sampah, dengan berkeringat itu kan keluarnya sampah-sampah sisa metabolisme tubuh. Kemudian oksigenasi, kita lebih mendapatkan oksigen lancar gitu. Next. Nah, inilah berolahraga minimal 30 menit setiap hari akan dapat membantu mencegah penyakit jantung dan stroke. Karena kalau olahraganya rutin, kita juga ritme jantung kita nanti akan membaik. Ya, teman-teman. Kemudian proses pembakaran segala macam itu berjalan dengan baik. Next. Selanjutnya, latihan otak, brain exercise. Jadi ini sangat penting ya teman-teman, biar kita tidak pikun, kemudian tidak Alzheimer, tidak tremor gitu ya. Ini meningkatkan kemampuan berpikir kita, jadi meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Jadi dengan ini lebih ke hobi gitu. Jadi nikmatilah teman-teman harus diluangkan menikmati hobi teman masing-masing. Yang hobi baca, baca. Dengerin musik, TikTokan, TikTokan. Next Mas Hari. Ya, kan benar. Disuruh baca,
disuruh belajar alat musik, mengerjakan hal-hal baru. Ini kita semua di Herbalife mengerjakan hal-hal baru ya teman-teman. Yang dulu kalau ngomong apa ya, kalau ngajakin sehat orang tuh ketemu ngomong gitu, sekarang sekarang disuruh ngomongnya pakai chat, ngomongnya pakai Facebook, ngomongnya pakai IG gitu. Itu belajar hal-hal yang baru. Kemudian mempelajari bahasa baru. Ya, silakan teman-teman. Nanti kalau kita sama-sama training ke luar negeri kan ketemu sama teman-teman dari berbagai negara, teman-teman. Bentar lagi ya Mas Heri ya. Bentar lagi deh kita ketemu di Extravaganza. Itu ketemu dengan teman-teman dari berbagai negara se-Asia Pasifik. Wow. Ya, jadi ayo kita semangat belajar bahasa Inggris lah minimal ya. Kemudian menggunakan tangan non dominan itu maksudnya kalau kita biasa menggunakan tangan kanan, ya kita belajar menggunakan tangan kiri. Tangan kiri dilatih juga gitu. Misalnya untuk menulis, untuk motong gitu ya, kita bisa latihan dengan tangan kiri yang tidak biasa untuk melakukan hal-hal itu. Kemudian juga bermain games. Ini melatih kepekaan otak. Next, Mas Heri. Sudah selesai. Iya, terima kasih teman-teman. Ya Allah, nggak kerasa tuh kalau suruh ngomong ternyata nggak bisa diem ya. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf nih kalau banyak kurang-kurang. Silakan ini kalau ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Dian. Oke teman-teman, terima kasih banyak Mbak Dian sudah sharingnya atau sharing luar biasa. Luar biasa teman-teman. Mana silahkan di chat. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Baik Mbak Dian, kita akan buka pertanyaan, 3 pertanyaan. Silakan teman-teman tulis di chat. Nanti akan saya bacakan dan akan dibantu jawab oleh Mbak Dian. Terima kasih. Silakan teman-teman. Oke, sambil menunggu teman-teman mengetik, saya mau nanya nih Mbak Dian. Kan tadi kan kita disuruh brain exercise ya, yang terakhir tadi. Ya. Itu saya pribadi sih, terus jujur saya pribadi juga untuk memulai yang baru itu pasti akan ada sebuah challenge gitu kan, tantangan. Ya. Nah itu bagaimana agar kita bisa lebih semangat dan lebih maulah intinya mau untuk melakukan hal-hal itu. Kayak saya terus sangat susah suruh baca. Nah bagaimana tipsnya kalian biar saya juga mau pengen menua dengan sehat gitu kan, biar saya nggak tutup juga gitu. Tipsnya memang cari yang bikin kepo awalnya sih Mas. Jadi ikut komunitas. Ikut komunitas sebenarnya tidak harus komunitas buku sebenarnya. Kayak misalnya kemarin ada komunitas magnet rezeki. Ya, ada komunitas magnet rezeki. Itu kan sebenarnya membuat kita tidak puas gitu. Dengan berkomunitas itu malah membuat kita tidak puas, sehingga kita terangsang kekepoan kita gitu. Jadi kita mau nggak mau tuh nyari gitu. Nyari buku. Kayak misalnya kalau saya sharing yang saya alami, kayak misalnya saya ikut yang training JCC itu ya, tentang energi, tentang apa gitu. Nah itu saya juga kan kalau training cuma sebentar ya Mas. Jadi kan kita selalu diajarkan berpikir positif, kemudian present moment segala macam. Nah itu kita kalau mendengarkan dengan seksama gitu maka akan tidak puas malah. Jadi kepo. Nah, kepo akhirnya kita cari buku. Ini saya lagi baca buku ini nih sedikit, tapi baru sebentar. Ini padahal buku juga udah lama tapi belum dibaca-baca. Itu sih teman Mas Heri. Siap. Jadi cari yang bikin kita kepo ya, yang penasaran lah itu. Iya, dengan berkomunitas kalau enggak dengan diskusi sama teman. Kan kalau diskusi sama teman terus kitanya suka nggak nyambung gitu. Kita kan suka ada teman
masa nggak nyambung, gue kan nggak tahu gitu ya. Iya, kok Nah, bisa ya? itu akan menarik kita untuk mencari. Jadi kayak saya kayak Cooper banget deh kalau misalnya kita diskusi kok jadi itu Ah, ya. kok kayak Cooper ya, aku nggak tahu ya. Itu dia tahu dari mana sih gitu tuh. Oh ternyata dia baca buku itu gitu. Saya Ah. tuh kayak gitu terangsang sama Mbak Ayi gitu. Mbak Ayi tuh kan suka banget sama baca buku. Nah saya tuh kesetrum sebenarnya gitu dengan ngikutin di kelas gitu ya sama Mbak Ayi itu, wah Mbak Ayi bukunya banyak gitu. Jadi pengen juga gitu baca. Luar biasa. Terima kasih Mbak Dian atas pencerahannya. Ya betul sih kita masuk komunitas. Jadi emang kalau kita masuk sebuah komunitas itu pasti akan ada hal yang baru. Pokoknya intinya ketemu orang baru pasti ada hal yang baru deh. Iya, Oke, iya Mbak, betul betul betul. Mbak Dian ini ada pertanyaan dari Mbak Isnawati. Mbak Dian, konsumsi NA Ah, bagusnya berapa kali sehari untuk BB di atas 60 kilogram dan waktu minumnya yang tepat kapan? Ini tentang NA, Mbak. oke. Okay. Ya, sebenarnya itu kan ikuti saja yang ada di label. Kalaupun jadi tidak ada hubungan secara langsung gitu berat badannya sama berapa dosisnya. Tapi karena ini makanan boleh-boleh saja. Kalau saya misalnya minum itu sekali minum satu, tapi 2 kali sehari, pagi sama malam gitu ya. Nah, itu sebenarnya Mbak mau diminum pagi siang juga boleh, mau minum dua-dua juga boleh. Jadi disesuaikan dengan kita nanti ngerasain sendiri kok Mbak gitu. Kalau saya sih pagi malam, tapi nggak di situ tidak dijelaskan secara persis harus kapan. Jadi boleh aja kalau mau dimakan siang juga boleh. Jadi intinya ikutin anjuran pakai gitu Mbak Dian ya. Ya, karena sebenarnya gini Mas Ari, itu kan yang sudah menuliskan label di situ kan itu profesor ya, profesornya Herbalife. Jadi sebenarnya uh, kita apa ya? Kalau saya itu menghargai ya, menghargai. Tapi saya juga sesuai kebutuhan tubuh kita. Jadi kayak misalnya gini teman-teman, kayak misalnya saya lagi kemarin itu cedera olahraga. Jadi saya tuh kurang pas gitu, mungkin kurang pemanasan, kurang apa gitu pas olahraga itu kok ototnya nggak enak gitu kayak orang kalau bilang kesleo atau apa gitu, tapi sih nggak bengkak gitu ya, nah sakit. Nah itu saya geber gitu, saya tambahin nutrisinya gitu teman-teman. Jadi saya biasa minum misalnya Herbalife itu 1 kali 3, jadi 1-1. Nah ini saya minumnya 2-2 gitu, atau 3-3 gitu, nggak apa-apa. Terus protein juga PPP. Nah, itu tergantung kondisi kita, teman-teman. Jadi standarnya sih yang ada di label gitu. Tapi pada saat kita memang membutuhkan lebih gitu. Apalagi di saat pandemi seperti ini kita misalnya kan berbeda ya Mas Hari kebutuhan. Kalau orang misalnya di rumah aja nggak ngapa-ngapain ya minumnya misalnya wajar-wajar saja segitu misalnya. Tapi kalau kita sering keluar, sering terpapar, sering ketemu dengan orang, ya itu harus lebih gitu. Harus lebih gitu makannya. Ya. Itu Mas Siap Heri. Mbak Dian. Jadi Mudah-mudahan menjawab. oh iya menjawab sangat menjawab. Jadi kalau saya analogikan ibaratnya kalau kita punya kendaraan jaraknya cuma 10 kilo sama 100 kilo pastikan konsumsi bahan bakarnya berbeda tuh. Nah, seperti itulah Iya, analoginya. betul. Iya, betul. Seperti misalnya minum alu gitu ya. Minum alu gitu kan. Kan kita pernah itu training sama eh Greten ya. Lugi Greten. Kalau nggak salah Lugi Greten pada saat itu beliau minum alu sampai 1 botol kali minum. Ya baik-baik saja dan sah-sah saja, boleh saja karena sebelumnya beliau cerita, jadi dia perjalanan sekian dari pesawat dari negara ke negara ke negara sampai ke Indonesia itu berapa jam dan berapa perbedaan waktu, pasti itu jet lag segala macam, kelelahan segala, nggak masalah beliau minum alu 1 botol gitu. Tapi bagi kita yang nggak ngapa-ngapain, ya ngapain gitu, minum 1 botol kan gitu. Ya ikuti sesuai yang ada di labelnya gitu. Jadi itu memperlakukan makanan seperti itu gitu. Siap, Mbak Dian. Terima kasih atas responnya. Untuk lebih detailnya mungkin teman-teman yang di sini bisa konsultasi sama coachnya atau pengundangnya. Oke,
Berikutnya Mbak Dian ada pertanyaan lagi dari Mbak Riana. Apa kita sebaiknya minum semua produk Herbalife atau ada yang paling pentingnya dan bagaimana untuk dosisnya? Karena akan ada yang berbarengan. Apakah akan ada efeknya selain baik dan oke? Mohon pencerahannya. Ya, minum semuanya, Mbak. Jadi nutrisi Herbalife itu semua. Jadi nutrisi Herbalife itu sedikit sebenarnya teman-teman. Nutrisi Herbalife tidak banyak. Nutrisi Herbalife itu hanya tiga, konsepnya 3, 2, 1. 3 kali tablet minimal, 2 kali shake minimal, 1 kali termogetik minimal, gitu. Nah itu boleh ditambah sesuai kebutuhan yang seperti saya tadi sampaikan, gitu ya. Nah, sebaiknya semua produk karena itu saling mendukung, saling harmonisasi. Jadi ya seperti makan aja Mbak. Jadi kalau kita makan misalnya kan lauknya mau 1, mau 2, mau 3, mau tambah sayurnya 1 macam, 2 macam. Nah seperti itulah sebenarnya komposisinya nutrisi Herbalife itu gitu. Jadi untuk dosis itu nggak masalah ya karena ini bukan obat. Jadi kalau saya misalnya saya mau enak itu di situ kan misalnya bikin shake aja, bikin shake itu kan 2 scoop gitu ya, 2 scoop. Ya kalau kita mau enak ya kasih 3, kasih 4 boleh. Gitu ya teman-teman. Jadi mau PPP 1 kita pakai 2 nggak boleh, tapi dengan catatan memang kita pakai teman-teman. Jadi kan kita butuh makan itu untuk apa sih? Untuk beraktivitas kan gitu. Untuk beraktivitas. Jadi kalau kita memang juga pengen aktif, aktivitasnya banyak, butuh konsentrasi yang lama segala macam. Nah, itu nutrisinya memang ya harus ditambah gitu. Nggak bisa standar. Itu yang di label memang standarnya seperti itu. Itu Mas Haris. Ya, betul. Setuju Mbak Dian. Jadi intinya eh, sebenarnya begini kalau saran saya sama seperti Mbak Dian tadi, konsep dasarnya ada 3, 2, 1 tadi. Nah, untuk lebih detailnya bisa disesuaikan dengan coachnya atau sesuai dengan budget. Bisa dengan budget teman-teman Ya betul, betul. bagaimana untuk Sesuaikan aja dengan budget, benar. gitu. Kemudian Betul. Tapi lucunya Mas Hari, nanti kalau minum semua gitu kan kelihatannya budgetnya banyak. Tapi nanti ada aja loh gitu. Ada aja nanti bisa minumnya tahu-tahu minum semua. iya iya iya. Eh, Alhamdulillah sih Gitu. efeknya pasti ada. Efeknya tambah sehat. Dan gini Mas Hari, saya mau nambahin sedikit. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal, luruskan niat. Jadi kita makan nutrisi Herbalife itu kan tadi nutrisi nomor 1 dunia ya. Itu kan nutrisi paling bagus. Jadi pada saat kita memberikan nutrisi Herbalife ke dalam tubuh kita, itu kita dalam rangka bersyukur, menikmati, jadi memberikan yang terbaik gitu. Memberikan yang terbaik, ya Allah, terima kasih gitu, keberikan tubuh yang luar biasa, yang sudah sehat. Aku ingin sekali memberikan nutrisi yang paling baik untuk tubuh saya. Gitu ya teman-teman. Itu nanti Allah Maha Kaya ya teman-teman. Jadi nanti kalau niatnya teman-teman niatnya lurus, niatnya baik gitu ya. Nanti pasti rezekinya ada aja sampai teman-teman bisa mengkonsumsi semua nutrisinya. Amin 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 ya Allah amin. Semoga semuanya bisa dikonsumsi. Jadi kalau kan kadang kalau bertanya efek kan agak efeknya negatif ya, tapi sebenarnya efeknya sih alhamdulillah saya baru 9 tahun pakai nutrisi ini dan semuanya saya pakai kecuali kalengnya. Itu aja yang nggak saya pakai. Kan ada lagi lebih lama lagi pakai di sini ada Mbak Kak Astri, ada Mbak Nanda, ada Pak Gali yang sudah belasan tahun gitu ya. Alhamdulillah mereka Iya, makin betul. muda gitu ya, makin bugar, makin sehat. Alhamdulillah. Yang penting seperti kata Mbak tadi niatnya, niatkan untuk kita menjaga badan kita biar makin sehat dan awet. Titipan kan Iya. soalnya gitu. Oke, berikutnya kita ke ini. Galaxy A31. Saya ingin tanyakan, saat ini saya hanya mengkonsumsi shake, PPP dan aloe vera.
karena sering sakit mah. Oke, saya setelah menonton ini ada 5 macam produk Herbalife. Pertanyaan saya, apakah kita harus konsumsi 5 produk tersebut dan apakah semua produk bisa minum secara bersamaan atau ada tempo waktunya? Terima kasih. Ya, tadi sebenarnya sebagian sudah dijawab ya. Jadi sekali lagi bahwa Herbalife bukan obat ya Mbak ya. Jadi kalau Mbak sebenarnya saya mau balik lagi ke yang tadi kita punya pabrik obat alami ya, hormon, imun dan enzim. Nah, makanan sehat kemudian nutrisi Herbalife yang kita minum itu akan membantu si pabrik obat ini bekerja dengan baik. Nah, kalau Mbak itu punya keluhannya lambung, mah, itu berarti sebenarnya pabrik obat enzimnya yang nggak bekerja dengan baik. Nah, ini sebenarnya kan nggak tiba-tiba. Coba Mbak ingat-ingat, pasti dari misalnya sering dalam jangka waktu yang lama sebelum ini makannya tidak teratur, gitu. Terus kemudian makannya yang diseneng-senengin aja, gitu. Bener nggak? Nah, jadi nutrisi Herbalife ini membantu memperbaiki memperbaiki sistem enzimnya, kemudian memperbaiki sel-sel lambungnya, Mbak. Jadi dengan nutrisi Herbalife itu nutrisi seluler yang langsung bisa diserap oleh tubuh dan dimanfaatkan untuk perbaikan sel-sel. Jadi kalau emah itu sebenarnya lambungnya itu luka gitu kayak korengan gitu. Nah, itu kan berarti sel-selnya rusak gitu. Jadi nanti dengan pola hidup kita yang sehat gitu, tubuh itu sebenarnya mampu memperbaiki dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian terjadi regenerasi sel, termasuk sel lambung. Nah, untuk produk apa saja yang diminum, tadi kan sudah shake, alu, sama PPP ya. Ya, Mbak boleh uh, tambah apa namanya mix fiber, kemudian tambah Herbalife Line, gitu, Mbak. Siap, siap. Nah, terus jeda, jeda bisa aja Mbak, ya. bareng-bareng juga nggak apa-apa. Barengan nggak apa-apa. Biasanya kan kalau tablet itu sebelum makan, sebelum shake ya. Itu Mas Ari. Ya memang siap. Memang saya mau nambahin dikit tentang tadi kan ada mah ya. Kebetulan saya juga alhamdulillah GERD mah juga Oh, kan. mahnya udah GERD. Ya, jadi saya sangat parah di situ. Begini teman-teman, saya menambahkan ya Mbak Dian ya, Iya, iya. menambahkan bahwa Silakan Mas Ari. Herbalife itu kalau saya selalu seperti menganalogikan, mencontohkan Herbalife itu sebuah kalau di kendaraan ya seperti oli. Nah, Kalau ya. teman-teman punya mobil atau motor, olinya pakai yang kualitas bagus gitu ya, pasti mesinnya lebih halus, lebih enak ya. Nah, oli teman-teman sudah bagus, misalnya oli yang ternama lah udah bagus dipakai di mobil teman-teman, tapi sayangnya bensinnya itu yang nggak bagus, misalnya bensin campur atau bensin premium biasa, nggak pakai Pertamax turbo gitu kan, pasti olinya udah bagus nih, tapi kualitas bensinnya nggak bagus, itu lama kelamaan akan merusak dalam tubuh mesin kita. Jadi gini, walaupun kita sudah minum Herbalife lengkap selengkap-lengkapnya dan serutin-rutinnya, tapi nggak menjaga pola makan, itu sama aja. Itu Ya, kejadian betul, saya. betul. Kayak misalnya saya ya, Betul banget, betul. ya kayak misalnya lagi di Sumatera kan kalau Lebaran kan makanannya bersantan dan berlemak ya. Itu pasti kalau saya sudah mulai berapa hari rutin makan yang tidak sehat, mah saya sudah mulai kumat tuh. Walaupun saya memakai Herbalife itu sudah full semuanya, tapi karena pola makan saya itu tidak sehat, saya pasti akan drop juga di situ. Namun tidak separah dulu gitu. Dropnya nggak separah dulu. Nah, akhirnya saya kembali lagi ke jalan yang benar, saya perbaiki lagi pola makan saya, ya dibantu dengan Herbalife. Alhamdulillah proses perbaikannya makin cepat gitu teman-teman. Jadi intinya adalah tetap menjaga pola makan karena herbal ini bukan obat. Kalau obat kan minum langsung cespleng gitu ya, tapi ini herbal bukan. Herbal adalah memperbaiki, tapi jangan sampai yang sudah diperbaiki dirusak lagi gitu. Jadi kayak bahan bakarnya nih, jangan pakai premium lah, pakailah Pertamax Turbo. Kan tubuh kita nggak ada gantinya, nggak ada aset bisa kita sebut aja nggak ada. Gitu analogi kalau saya analoginya seperti itu. Iya, betul. Setuju Mas Ari, benar. Udah asar ya tempat bagian ya? Ya? Asar ya, itu azan tuh.
Iya, di tempat saya udah asar. Iya, iya. Di Jambi masih belum. Oke, mau tunggu azan dulu atau bisa lanjut? Ada pertanyaan lagi nih Mbak Dian? Iya, nggak apa-apa. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Lilis. Untuk yang hobi traveling ke luar negeri, apakah harus membawa semua produk? Kalau memungkinkan dibawa, Mbak. Kecuali alo kali ya, karena Kalau kalau memungkinkan dibawa. alo kan Kalau agak kalau susah tuh. Alo bawa yang baru kan dimasukin ke koper bisa, Mas. Oh ya betul betul ya, taruh di koper di bagasi ya, ya betul betul. Jangan kalau bawa yang Alo, bawanya di bagasi, jangan dibawa ke kabin. Betul betul. Dulu saya pernah kecolongan tuh Bisa. keluar. Nah, ini teman-teman, ke luar negerinya itu makanya teman-teman kalau enaknya sudah jadi member Herbalife, kalau ke luar negeri di situ ada kantornya Herbalife, teman-teman bisa belanja sendiri. Kan udah punya ID gitu sambil jalan-jalan ke kantornya Herbalife. Jadi nggak usah bawa-bawa ya Mbak Dian ya, Jadi berat-beratin. ya bawanya nggak usah banyak-banyak gitu. Terus bisa menikmati yang apa ya, rasa yang berbeda gitu yang di Indonesia nggak ada gitu. Betul betul. Jadi eh, intinya adalah bisa dibawa semua sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Iya, Dan sesuai dengan kebutuhan. bagasinya pas. Jangan over gitu ya bagasinya. Oke, itu ya jawabannya. Kemudian ini sampai mana tadi Mbak Lilis sudah ya Mbak Lilis. Oke, terima kasih, terima kasih. Oke, ada Mbak Feni. Kalau kalau misal suami saya minum shake sama energi cuma pas sarapan doang, kalau siang sama malam makan di pabrik itu efeknya bagaimana? Oh, oke, jadi pakainya cuma sarapan doang nih, yang lain makan makan lah gitu. Ada jatah dari apa perusahaannya nih malamnya. Gimana Mbak Ya, Dian? ya, alhamdulillah suami sudah mau sarapan dengan nutrisi Herbalife gitu ya Mbak. Jadi ya efeknya dia sebagai pengganti sarapan saja. Minimal gitu suami mendapatkan nutrisi di pagi hari. Jadi sebagai bekal untuk bekerja, nutrisinya lumayanlah di pagi hari gitu. Tapi untuk efek-efek yang lain misalnya mau turun berat badan, nggak bisa. Maksudnya kalau untuk turun berat badan itu harus diprogram teman-teman. Jadi nggak bisa minum Herbalife tuh tiba-tiba terus teman-teman langsing gitu nggak bisa. Harus diprogram. Makanya kita butuh coach, butuh komunitas itu harus dibuatkan meal plan-nya, harus dibuatkan programnya seperti apa gitu ya. Kalau mandiri sendiri gitu cuman minum-minum saja ya itu sebagai tambahan nutrisi gitu, sebagai pengganti sarapan. Oke, daripada sarapan nasi uduk, daripada sarapan lontong sayur, ya alhamdulillah sarapannya sudah menggunakan shake, nutrisinya di pagi hari sudah terpenuhi gitu. Tapi tidak untuk terus turun berat badan. Ya, ya Nah betul. nanti Jadi lama-lama suami diajakin Mbak malam gitu. Terus nanti kalau Mbak kan sudah merasakan nanti Mbak bisa jadi coach buat suaminya. Suaminya diprogram sama Mbak. ya, jadi disesuaikan dengan programnya. Jadi kalau misalnya Ya kan? Ya Mas Adi ya? ya sesuai dengan program kalau ternyata suami memang memang masih ada PR nih, misalnya berat badannya harusnya idealnya 65 kilogram. Saat ini kondisi masih 80 kilogram. Kami sarankan sih sesuai ikutin konsultasikan ke coachnya, akan dikasih menu makan. Iya, diprogram Mbak. Nah, di Jadi program nanti tadi. sehat bersama itu seru gitu. Betul. Jadi semangatnya Sehat sama-sama ya Mbak bersama Dian itu ya. ya betul, saling menyemangati. Jadi yang satu minum sek, yang satu ngajakin makan gorengan kan nggak lu. Oke, jadi bisa dikonsultasikan lebih lanjut sama coachnya dan misalnya malam itu di pabrik dapat makannya apa nanti bisa disesuaikan lah yang mungkin kalau dapat yang Ya, terus kalau misalnya ini bekal, kan kalau program itu seru masak bareng Mbak. Masuknya sekali masak bisa buat sekeluarga gitu. Jadi sebenarnya targetnya nanti sekeluarga program. Program kan sehat untuk sehat semuanya. betul. Sehat sama-sama ya Mbak Dian ya sekeluarga ya. Iya, sekeluarga harus sehat semua. Kan kalau kitanya sudah sehat, ya suami harus sehat, anak-anak harus sehat, ibu bapak harus sehat, mertua harus sehat, adik kakak harus sehat, ipar harus sehat gitu kan ya. Iya, setuju. Kan kita ngajakin orang sehat banyak pahalanya.
Iya betul. Nah, Walaupun tidak mudah loh teman-teman, jadi nggak usah bingung kalau ngajakin sehat itu soalnya ini apa namanya orang kalau suka bilang Mas Hari kalau kita zaman dulu sehat hidayah gitu ya. oke, kita lanjut ya. Jadi Ini ada, makanya kita bersyukur kalau udah kita dikasih sehat. betul. Kita harus berbagi lagi. Oke, ini ada Mbak Yunita. Saya juga GERD coach selama program enak-enak aja badan ini, tapi untuk asam lambung masih sering kerasa terus. Kenapa ya? Saya cuma nggak konsumsi lengkap semuanya. Apa harus semuanya? Saya pakai produknya. Kalau konsisten banget sama sekali nggak nyolek, saya suka langsung. Oh, kalau konsisten banget sama sekali nggak nyolek, saya suka langsung kambuh perih, ulu hati sampai dada panas. Gimana tuh ya kata dokter? Kemarin harus tetap ngemil jadi bingung. Oh gitu. Jadi dia ini ada GERD, Mbak. Waktu program itu Mm-mm. bebek saja. Kemudian masih asam lambungnya masih berasa lah. Tapi ini saya masih bingung dari statementnya. Kalau konsisten banget sama sekali nggak nyolek. Saya suka, maksudnya konsisten atau bagaimana nih Mbak siapa nih? Mbak Yunita. Apakah konsisten atau bagaimana Mbak Yunita? Bisa di unmute aja, bisa ngomong langsung Mbak Yunita biar lebih jelas. Apakah masih ada Mbak Yunitanya? Halo Mbak Yunita, apakah ada? Saya takut kita salah persepsi nih masalah kalau konsisten banget sama sekali nggak nyolek. Oh, maksudnya konsisten kali Mbak Dianya, dia sudah konsisten. Halo, teman-teman. Ya, Ah, Ya, ini dia sudah. Silakan Mbak Yunita. iya. halo Mbak Yuni. Jadi, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, Coach. Jadi, kalau kan katanya kalau mah itu harus ada ngemil-ngemil gitu ya. Oh ya, kan memang di meal plan juga ada waktu ngemil ya Mbak. Ya, Nah, terus memang kan biasalah suka ada lapar-laparnya terus gitu ya. Perih gitu perutnya. eh, ya, jadi nanti sebenarnya kalau Mbak sudah ngikutin meal plan-nya nanti didiskusikan dengan coach-nya gitu ya. Kalau secara umum kan meal plan kita 5 kali itu sebenarnya udah sangat teratur. Jadi memang setiap 3 jam itu harus ada makanan masuk. Yang jadi catatan, yang masuk makanannya apa gitu. Jadi misalnya pagi Mbak sarapan jam 7, berarti jam-jam 10 itu udah harus masuk lagi Makan makanan malam. gitu. Jadi setiap 3 jam itu masuk makanan sebenarnya kita. Ya, Cuman kalau selama ini yang masuk misalnya gorengan, yang masuk udah makanan karbo-karbo simpel gitu kan. udah Itu nggak saya dulu berani. soalnya. Ya, Nah, kalau dulu. Sekarang ya udah nggak kan? berani karena pengen sehat. Ya, makanya Mbak itu sebenarnya udah ngemil. Kalau ikutin meal plan itu ngemil itu jadwal ngemil. Jadi apa namanya yang masuk makanan makanan bagus. Jadi nanti lama-lama tubuhnya itu bekerja. Jadi Mbak itu kayak tubuhnya Mbak itu lambungnya Mbak itu karyawannya Mbak gitu. Jadi kalau Oh iya, dia jadi kalau dia digaji ya dia ngambek. Jadi gajinya nggak selain full, gajinya nggak penuh gitu. buah-buahan apa ya, Coach? Hah? Selain buah-buahan apa ya cemilan yang Protein boleh. Jadi kalau kalau Mbak misalnya ngemil shake sama PPP lebih bagus, nutrisinya lebih lengkap. Seandainya pun enggak, Mbak juga selain buah bisa aja misalnya tahu kukus atau putih telur gitu. oh iya, Iya, terima kasih ya Kak ya. sama-sama. Itu ngemil harus makan memang ya. Kan meal plan kita 5 kali itu setiap 3 jam makan kita. Terus makan Iya. sih kalau siang juga ya. Dijawab ya Mbak. Ya, oh iya. Waalaikumsalam. Halo, cek, cek, tes, tes. Ya, cek cek. Oh, Mbak, Cek. saya jelas masih jelas suara saya? Jelas jelas. Oke, karena di Suara saya saya kedengeran nggak? oh kedengaran. Nah, ini tadi juga ada tambahan dari Mbak Pipit sama seperti Kedengeran. penjelasan Mbak Dian, yaitu minum shake sama ya diperbanyak sama PPP-nya diperbanyak. Kalau misalnya ngemilnya mau selain yang buah-buahan. Iya, itu udah cemilan praktis banget dah, Betul sekali. nggak bingung. Oke. Oh, lagi error nih. Mohon maaf ya.
Soalnya di sini kadang jaringan naik turun soalnya. Oke teman-teman, apakah ada lagi pertanyaan? Saya rasa sudah nggak ada lagi ya, pertanyaannya sudah clear. Oke, nggak ada lagi. Saya cek lagi ya, mohon maaf. Saya pastikan lagi. Nggak ada. Oke. Oke, kalau begitu teman-teman, sudah jam 3 lebih juga. Jadi terima kasih banyak atas waktunya pada sore hari ini. Dan terima kasih banyak juga buat Mbak Dian atas sharingnya pada siang hari ini, pada sore hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya. Sangat bermanfaat, Mohon sangat maaf sangat kalau ada bermanfaat. kurang-kurang. Iya, terima kasih banyak. Sangat bermanfaat Mbak Dian. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di edukasi. Insya Allah minggu depan ada lagi dengan tema yang berbeda. Nanti sampai jumpa lagi di minggu depan. Dan mari kita ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Dian. Semoga beliau mendapatkan ilmu amal jariah dari ilmu yang berbagi pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Dian. Amin, terima kasih. Berkah dunia akhirat ya Mbak Dian ya. Oke teman-teman, kalau begitu. Amin. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kalau dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, berakhir pula sesi pada siang hari ini, sore hari ini. Saya Hari dari Jambi undur diri. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di samping tentang edukasi, setiap Rabu juga ada tentang membakar lemak bersama, burn fat, setiap Rabu pagi. Oke ya teman-teman ya, sampai jumpa. Si Coach Dian, Coach Hari. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. It's just life, that's how it is. Cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, can't you see? I'm on the move, make way for me. So stand up for the chance.